Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Jono ya di channel Investor Saham Pemula. Jadi kali ini saya mau cerita-cerita sedikit mengenai saham IPO ya teman-teman ya. Karena dalam beberapa hari ke depan kita disajikan banyak sekali saham-saham IPO ya. Ada yang menarik sih menurut saya, tapi banyak juga yang tidak menarik. Nah, sedikit bercerita aja tentang pengalaman saya dengan saham IPO ya. Jadi berdasarkan data dan fakta teman-teman ya, saham IPO itu memang kebanyakan di hari pertama itu biasanya harganya naik ya. Bahkan ada yang sampai ARA, atau kalau sahamnya memang bagus dan menarik itu biasanya sampai ARA berjilid-jilid ya. Bisa sampai 2 hari, 3 hari, atau bahkan sampai seminggu pun bisa dia terus ARA ya. Nah, saham IPO yang paling fenomenal yang pernah saya ikuti selama ini itu masih di ADMR ya teman-teman. Dengan harga IPO-nya waktu itu Rp100, itu sempat mencapai Rp1.000 lebih ya. Nah, saya akhirnya itu seingat saya take profit di harga 1.000 teman-teman ya. Jadi itu udah sekitar 1.000% lebih ya waktu itu teman-teman. Saya udah sempat jual take profit dan dapatnya memang waktu itu nggak banyak ya, karena saham ADMR ini peminatnya banyak sekali ya teman-teman. Jadi seingat saya itu saya pesan sekitar 100 lot ya, dapatnya cuman sekitar 10 atau 12 lot lah kalau saya nggak salah ya teman-teman. Nah, itu paling profit yang pernah saya ikuti selama IPO. Tapi rata-rata saham IPO itu saya pilih-pilih dulu ya teman-teman. Saham yang bagus-bagus, nah itu saya ikut. Tapi saham yang cenderung nggak bagus ya otomatis kita nggak usah ikut teman-teman. Banyak juga sih saham IPO yang saya ikut, termasuk boncos ya. Bahkan banyak yang nyangkut sampai sekarang. Tentu saja salah satunya mungkin banyak semua orang yang nyangkuters ya. Itu yaitu Bukalapak teman-teman. Nah, menariknya di Bukalapak ini, itu dulu sempat 3 hari kalau nggak salah saya dia ARA ya. Tapi harga IPO-nya udah mahal di Rp800. Itu sempat sampai ke harga 1.000 mungkin ya kalau nggak salah. Nah, yang bodohnya saya sudah sempat jual tapi nggak saya jual semuanya teman-teman. Masih saya sisakan beberapa lot. Tapi setelah itu harganya turun terus sampai sekarang itu di harga 200-an ya. Teman-teman sudah pasti tahu lah sekarang harganya Bukalapak berapa. Nah, ada beberapa saham IPO lagi yang seperti NICL ya, itu masih nyangkut sampai sekarang saya ya teman-teman. Tapi walaupun seperti itu banyak juga yang saya profit dari saham-saham IPO. Karena prinsip saya di saham IPO ini, kalau teman-teman ikut itu bukan untuk di hold dulu ya. Jadi kita ikut saham IPO itu hanya untuk sekedar take profit aja. Biasanya saya cek dulu di hari pertama, kalau dia ARA itu biasanya saya save dulu ya, saya simpan dulu. Saya lihat di hari kedua, kalau masih kuat nanjak biasanya itu saya biarin aja dulu teman-teman. Nah, di hari ketiga misalnya kalau udah nggak kuat nanjak saya jual, berapapun itu biasanya saya jual. Tapi kalau di hari pertama aja udah nggak kuat nanjak, bahkan kalau untungnya naiknya cuma sekitar 5% itu biasa sama IPO ya. Begitu di hari IPO-nya itu jam 9 itu saya langsung pantengin teman-teman. Jadi kira-kira sekitar sejam 2 jam, itu sekitar jam 10 atau jam 11 saya cek, kalau udah nggak kuat nanjak ya udah jual aja, take profit. Rata-rata kebanyakan saham IPO seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ada juga saham-saham IPO yang tidak saya ikut karena saya sangat-sangat tidak menarik ya teman-teman. Saham yang sudah banyak profit saya yang terakhir itu di Koal teman-teman ya. Mungkin udah banyak juga teman-teman yang ikut atau yang belum pernah ikut, mari coba silahkan ya. Tapi saya sangat rekomendasikan untuk saham IPO itu jangan di hold dulu teman-teman ya. Satu lagi saham IPO yang juga sekarang harganya turun itu Goto. Nah, tapi Goto ini menarik teman-teman ya. Saya waktu itu beli saham IPO dapatnya memang sedikit, kalau nggak salah saya cuma 15 lot. Tapi habis itu saya take profit di hari pertama, karena di hari pertama itu dia nggak kuat nanjak. Saya cuman untung profit sekitar 3% atau 5%, itu saya lupa ya. Nah, langsung saya jual, tapi besoknya ketika dia turun saya beli lagi teman-teman. Dan sekarang saya masih nyicil ya saham Goto ini.
Nah, itu saham yang menarik untuk IPO menurut saya. Rata-rata sepertinya saya banyak yang sudah profit tapi langsung saya jual dan tidak saya hold lagi. Contohnya terakhir itu Raffi, saya profit ya teman-teman ya. Eh, AMMS saya sempat juga, AMMS saya nggak ikut kayaknya. Ada SMKM, sorry SMKM, nah itu saya profit sehari langsung jual. Jadi kalau teman-teman mau ikut sama IPO, saran saya kembali lagi itu saham IPO tentu saja bukan kita untuk hold ya teman-teman. Walaupun kita investor, saham IPO itu biasanya persentasenya di hari pertama akan naik. Nah itu saatnya kita untuk mendulang cuan menurut saya. Tapi teman-teman harus pastikan lagi ya, perusahaannya baik dan fundamentalnya juga menurut kita oke gitu. Walaupun data statistiknya belum ada di aplikasi Ajaib yang kita pakai ya teman-teman ya. Tapi kita kan tahu sahamnya itu seperti misalnya ini udah terkenal atau belum gitu kan. Udah banyak yang pakai produknya. Nah ketika sahamnya bagus atau produknya menarik itu biasanya saya ikut IPO-nya teman-teman. Tapi kalau IPO-nya kurang menarik, perusahaannya juga tidak bonafit, biasanya saya skip aja, nggak usah ikut ya teman-teman. Nah untuk beberapa saham IPO yang akan launching sebentar lagi di IISG kita itu ada beberapa yang menarik ya. Mungkin nanti akan saya share juga beberapa yang menarik menurut teman-teman. Untuk saham beli itu yang kemarin kita bahas, kemungkinan besar itu menarik sih teman-teman ya. Kenapa menarik? Karena menurut saya lebih menariknya di aplikasi tiketnya, tiket. Kalau untuk beli-beli.com-nya itu udah pasti kurang menarik ya. Karena share marketnya itu mereka di bawah Tokopedia dan juga Shopee teman-teman. Jadi kalau kita bicara e-commerce, kemungkinan besar menurut saya dua itulah yang akan mendulang cuan di apalagi di sektor Indonesia kita ini e-commerce-nya. Ya, jadi masih Tokopedia dan Shopee yang megang. Untuk Blibli kemungkinan besar akan sulit ya sama. Nah, oke teman-teman. Mungkin itu saja ya pengalaman share saya mengenai saham-saham IPO ya. Nah, teman-teman. Jadi kesimpulannya sekali lagi disclaimer on. Kalau teman-teman mau ikut saham IPO dipersilahkan. Tidak ada yang melarang ya, teman-teman. Tapi kembali lagi risiko tanggung masing-masing ya, teman-teman ya. Menurut saya pribadi, saham IPO itu sangat menjanjikan untuk mendulang cuan ya teman-teman. Tapi bukan untuk kita hold sahamnya, tapi hanya untuk sekedar ditradingkan saja. Itu yang saya lakukan untuk saham-saham IPO, itu biasanya saya trading jangka pendek aja teman-teman untuk saham IPO ya. Biasanya saya hold cuman sehari, 2 hari, atau maksimal itu 3 hari teman-teman. Untuk saham yang memang potensinya beggar itu bisa sampai seminggu sih, tapi itu sangat jarang sekali ya teman-teman. Dan sudah bisa dipastikan itu saham-saham IPO akan naik di awal, tapi dia akan turun lagi setelah itu. Tapi berdasarkan nanti kinerja saham atau kinerja perusahaannya, otomatis harga sahamnya akan naik sendiri berdasarkan kinerja yang dicapai oleh perusahaan tersebut teman-teman. Jadi nggak usah takut, kalau sahamnya bagus, perusahaannya bagus, nanti lama-lama harganya pasti akan naik sendiri ya, sehubungan dengan kinerja dan profitabilitas dari perusahaan tersebut. Nah kalau teman-teman mau ikut saham IPO, saran saya sekali lagi berdasarkan orang yang sudah pernah ikut IPO ya, saham IPO itu hanya untuk sekedar kita tradingkan saja teman-teman, bukan untuk kita hold, sekali lagi seperti itu ya. Nah itu aja mungkin share pengalaman saya mengikuti saham-saham IPO yang ada di Bursa Efek Indonesia. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari cerita saya ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan share dan berbagi saya. Terima kasih sudah subscribe ya yang nonton. Kalau Anda baru pertama kali singgah di channel saya, klik tombol subscribe dong ya. Walaupun kita sama-sama investor pemula, yang penting sama-sama belajar dulu teman-teman. Yang penting semangat dalam investasi ya kan. Nah jadi klik tombol subscribe dong, nyalakan loncengnya karena subscribe gratis. Dan teman-teman nanti bisa dapat info tentang saham-saham lain yang menarik di IISG karena saya akan bahas terus ya. Dan satu lagi, jika mau download aplikasi yang saya pakai, Ajaib Sekuritas, silahkan klik link di bawah ya, di kolom deskripsi. Nanti akan teman-teman diarahkan langsung menuju Google Play Store. Silahkan download langsung aplikasinya di sana dan masukkan kode referral saya FUZA590 supaya teman-teman bisa dapat saham gratis dari aplikasi Ajaib ya. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa lagi besok ya di video selanjutnya. Bye-bye.